Komisi Sekuritas dan Bursa AS, SEC, kembali menunda keputusannya terkait beberapa aplikasi ETF mata uang kripto, termasuk yang terkait dengan XRP. Langkah ini memperpanjang periode peninjauan untuk berbagai proposal dari perusahaan seperti Grayscale, FunEck, 21 Shares, dan Canary. Namun, mengapa SEC menunda keputusan ini? Dan apa dampaknya bagi investor XRP? Pada 11 Maret, SEC secara resmi mengumumkan perpanjangan waktu untuk meninjau berbagai aplikasi ETF kripto, termasuk ETF XRP yang diajukan oleh Grayscale dan Canary. SEC menyatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi proposal tersebut dan mempertimbangkan dampak regulasinya. Awalnya, keputusan untuk aplikasi ini dijadwalkan pada 6 April. Tetapi dengan perpanjangan ini, tenggat waktu baru telah didorong hingga 21 Mei 2025 untuk Grayscale dan 22 Mei 2025 untuk Canary. Penundaan ini tidak selalu berarti penolakan, tetapi menunjukkan bahwa masih ada tantangan regulasi dalam produk investasi berbasis mata uang kripto. Sikap SEC yang ragu-ragu dalam menyetujui ETF kripto, terutama untuk altcoin seperti XRP, telah menjadi pola yang terus berulang dalam industri ini. Bukan hanya XRP yang mengalami penundaan. SEC juga menunda keputusan terkait aplikasi ETF Solana yang diajukan oleh FunEck, 21 Shares, dan Canary. Selain itu, keputusan mengenai ETF spot Litecoin milik Canary kini dijadwalkan pada 13 Mei, sementara ETF spot Dogecoin dari Grayscale akan tetap dalam proses peninjauan hingga 21 Mei. ETF spot ADA dari Canary juga mengalami penundaan hingga 29 Mei. Penundaan ini menunjukkan bahwa SEC mengambil pendekatan yang lebih hati-hati. Kemungkinan karena kekhawatiran yang masih ada terkait manipulasi pasar, perlindungan investor, dan kejelasan regulasi. Sebagai perbandingan, SEC lebih terbuka terhadap ETF Bitcoin, yang telah mendapatkan beberapa persetujuan pada awal 2024. Namun, altcoin lainnya masih kesulitan untuk mendapatkan tingkat penerimaan yang sama. Selain menunda ETF XRP dan altcoin lainnya, SEC juga memperpanjang peninjauan terhadap proposal pembuatan dan penebusan in-kind untuk ETF Bitcoin dan Ethereum dari perusahaan besar seperti Fidelity dan BlackRock. Selain itu, permohonan dari 21 Shares untuk mengintegrasikan staking ke dalam ETF Ethereum mereka masih belum mendapatkan keputusan. Pendekatan yang lebih konservatif ini sejalan dengan sikap SEC yang selama ini berhati-hati dalam mengatur industri kripto. SEC seringkali lambat dalam menyetujui produk keuangan berbasis kripto, dengan alasan kekhawatiran tentang volatilitas dan keamanan. Namun, para ahli industri berpendapat bahwa penundaan ini justru menciptakan ketidakpastian bagi investor dan menghambat adopsi institusional. Sementara itu, SEC telah mengakui adanya perubahan aturan yang diusulkan yang memungkinkan Nasdaq untuk mencantumkan dan memperdagangkan saham dari Grayscale Hedera Trust. Regulator telah membuka periode komentar publik selama 21 hari untuk proposal ini sebelum mengambil keputusan akhir. Dalam rencana ini, saham trust akan beroperasi di bawah aturan berbasis komoditas, dengan Grayscale sebagai sponsor, CSC Delaware Trust Company sebagai wali amanat, dan Coinbase Custody Trust Company sebagai kustodian. Lalu, apa artinya ini bagi XRP? Meskipun penundaan ini bukan kabar baik, hal ini juga tidak serta-merta menandakan penolakan. SEC mengambil pendekatan yang lambat dan hati-hati terhadap ETF kripto, memastikan bahwa setiap persetujuan sesuai dengan standar regulasi. Untuk saat ini, investor harus menunggu hingga Mei untuk melihat apakah ETF XRP dapat disetujui. Sementara itu, pasar kripto yang lebih luas terus mengamati dengan cermat, karena keputusan regulasi ini dapat menentukan arah investasi mata uang kripto di tingkat institusional.